Baiklah, selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Kemarin kan sebenarnya kita sudah mulai menggunakan modul BKD yang ada di e-kampus. Tapi ternyata kita menemui banyak kendala karena modulnya kita juga belum begitu paham. Untuk itu, kali ini kita minta bantuan Pak Fauzi atau dari tim Gsoft untuk membantu menjelaskan atau mensosialisasikan modul BKD mulai dari pendataan, pengisian, setting asesor, terus asesmen kinerja sampai dengan bagaimana cara asesor menilai sampai dengan nanti laporan akhirnya bagian HRD itu melihat hasilnya seperti apa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada Pak Fauzi dari tim Gsoft, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk untuk membimbing modul BKD ya. Kalau saya lihat memang di sini sudah sudah mulai digunakan modul BKD-nya. Ya, cuman mungkin masih bingung ya, masih ngeraba-raba. Oke, saya akan screenshot ya. Saya akan screenshot tampilan layar saya. Bentar, ini saya ada yang perlu saya setting dulu di komputer saya. Bentar. Halo, tes 1, 2, 3. Halo, tes, tes. Halo, tes. Nah, oke. Oke, saya lanjut. Saya akan share screen layar saya. Nah, sudah tampil atau belum layar saya? Sudah, Pak. Oke. Saya akan melanjutkan modul BKD ya. Jadi modul BKD ini sudah saya cek, ini sudah di input ya. Saya mulai dari menu kinerja pegawai dulu. Saya mulai dari setup asesor dulu ya. Jadi di dalam asesor ini saya cek asesornya jenisnya banyak sekali ya. Biasanya sih kalau di kampus itu asesor itu cuma 2 atau 3 gitu aja biasanya ya. Tapi kalau ini banyak sekali, mungkin dibeda-bedakan jenisnya. Ya, tiap prodi mungkin sendiri. Nah, nanti saya akan pinjam salah satu akun ya. Di sini kan kebetulan yang sudah upload data prestasi itu salah satunya yaitu Bu Nur Faizah ya. Bu Rohani Siregar atau Bu Nur Faizah ini saya akan gunakan salah satu akunnya untuk digunakan sebagai asesi ya, asesi atau yang nanti akan jadi ininya asesor, bawahnya asesor ya. Jadi di dalam sini nanti saya akan gunakan dosen namanya Bu Nur
Fauzia Asmi, ini dari Prodi Gizi ya, dari S1 Gizi. Kalau saya lihat di sini asesornya itu ada di Prodi Gizi ya. Nah, di sini. Nah, ini justru Bu Nur Fauzia Asmi ini jadi asesornya ya. Nah, sesinya harus diinput di sini gitu. Jadi nanti itu yang dipakai itu justru asesinya ya, bukan asesornya aja. Nah, ini sementara ini saya contohkan, saya masukkan ke sini. Jadi asesornya Bu Nur Fauzia Asmi yaitu Pak Denny Alamsah. Ini hanya contoh aja ya. Jadi bisa jadi di luar prodi sebenarnya bisa jadi ya, nggak harus di dalam satu prodi. Cuman ini hanya contoh aja ya. Jadi di sini harus ada asesinya. Justru nanti yang dipakai itu adalah data asesinya ini ya. Nah, setelah itu baru nanti dosen itu boleh mengupload mulai dari kegiatan-kegiatan pengajaran dan lain sebagainya. Oke, saya akan mulai dari prestasi dulu ya. Nah, di dalam prestasi dosen itu ada yang namanya kegiatan dosen. Nah, kegiatan dosen ini ada yang namanya aspek kegiatan ya. Nah, di dalam aspek kegiatan itu ada jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh dosen. Di sini sudah ada data default ya. Nah, ini bisa diubah atau diedit datanya. Kalau kita klik detail maka muncul rincinya ya. Misalnya penalaran ilmiah itu rinciannya apa? Ada seminar ilmiah. Nah, jenisnya nanti ada peserta dan narasumber. Ya, di mana nanti antara peserta dan narasumber itu tentu nilainya berbeda ya, nilai SKS-nya. Jadi kita tuh kalau di BKD itu biasanya menggunakannya SKS ya, SKS ya. Kemudian skalanya ada internasional, nasional, regional, institut, fakultas atau jurusan atau prodi ya. Nah, nanti tentu dalam skala ini juga berbeda-beda nilai angka kreditnya atau nilai skornya atau SKS-nya ya. Begitu juga untuk kegiatan yang lain, ada lokakarya, penataran ya, pagelaran, pameran, peragaan. Nah, ini tentu mempunyai nilai kredit atau SKS yang berbeda-beda ya. Begitu juga untuk aspek lain, ada pelatihan. Nah, ini pelatihan. Nah, sebagai narasumber berapa, sebagai peserta berapa nanti. Kemudian ada sebagai panitia ya. Nah, ini kalau panitia itu sebagai ketua, mungkin nanti nilai SKS-nya beda ya. Kalau panitia di daerah berapa ya. Nah, ini jenisnya bisa diaktifkan, bisa tidak ya. Kalau diaktifkan itu artinya nanti pada saat dosen memilih itu bisa dipilih gitu. Kalau nggak bisa kalau tidak dipakai ya jangan, nggak perlu dihapus ya. Cukup di nonaktifkan saja seperti ini. Siapa tahu nanti suatu saat dipakai gitu ya. Nah, ini contoh menduduki jabatan pimpinan ya. Tentu biasanya menduduki jabatan pimpinan misalnya sebagai dekan, sebagai wadek, rektor itu tentu punya apa ya, nilai ya, SKS ya. Punya nilai SKS tersendiri gitu ya. Nah, kemudian kita ke nilainya. Gimana cara masukkan nilainya? Cara masukkan nilainya ada di angka kredit sini ya. Jadi di dalam angka kredit itu kita bisa masukkan nilainya ya. Contohnya kalau seminar itu nilainya kalau internasional 1. Kalau sebagai peserta ya itu 1. Kalau nasional itu 0,5. Kalau regional itu 0,5 sama ya sama institut fakultas. Jadi kita harus punya standar baku dulu sebelum kita menentukan ini. Jadi memang ini biasanya sih kampus tuh punya standar baku ya, terutama misalnya yang negeri. Itu biasanya punya standar baku untuk menentukan. Jadi kalau seminar ilmiah sebagai peserta tuh berapa jumlah SKS-nya. Narasumber juga berapa jumlah SKS-nya. Internasional berapa, nasional dapat berapa ya dan lain sebagainya. Begitu juga untuk yang lain. Nah, ini masih default, masih 0 ya. Nah, ini harus diisi.
Nanti kalau nggak diisi ketika kita proses BKD ya 0 aja nilainya ya, nggak dapat nggak dapat nilai gitu. Nah, agar ada nilainya ini harus diisi ya. Misalnya kalau institut itu 1, ini 1 ya. Jadi misalnya saya nanti akan contohkan yang seminar ilmiah saja ya. Jadi saya nanti akan contohkan di sini sudah ada kegiatan dosen di mana ininya adalah seminar ilmiah ya, seminar ilmiah. Nah, yang Bu siapa tadi, Bu Nur ya. Nah, ini contohnya Bu Nur ini, Bu Nur Fauzia Asmini, dia sebagai panitia ya. Oh ya, ini panitia lembaga pemerintahan ya. Nah, ini kita harus masukkan nilainya dulu ya. Jadi sebagai panitia nilai ini panitia ini harus kita masukkan nilainya di aspek kegiatan, kemudian yang ke kredit. Nah ini ya. Oh ini sudah ada nih ya, sudah ada. Jadi untuk panitia lembaga ini kalau internasional 3, nasional 3, regional 3 ya, internasional 2, nasional 2, regional 2 ya. Jadi ini sudah diinput ya. Nah ini sudah disetujui ya. Jadi kalau belum disetujui juga nanti nggak masuk ya. Nah setelah disetujui nanti bisa dimasukkan ya. Nah bisa jadi kita dosennya itu tidak hanya satu kan, memang diajukan oleh Bu Nur Fauzia. Cuma nanti yang ikut itu kan bisa lebih dari satu ya. Itu bisa kita pilih di sini yang di prodi gizi siapa lagi yang ikut di kegiatan panitia ini. Saya yakin sih panitianya mungkin bisa lebih banyak ya. Ini bisa diambil data dosennya di sini ya. Atau lewat Excel ya, kita download dulu Excelnya, kita masukkan itu bisa nama dosen di sini ya, sebagai ketua atau sebagai apa, kemudian upload di sini. Kalau banyak ya, kalau misalnya cuma 2 atau 3 ya klik ini aja ya. Kalau banyak misalnya sampai 100 dosen yang ikut panitia ini ya kita pakai Excel tadi ya. Kemudian bukti kegiatan yang menunjukkan bahwa Bu Nur Fauzia ini ngikut kegiatan ini, nah ini bisa diupload di sini ya. Nah ini kalau saya ini kalau filenya nggak ada ya, nggak tahu belum linknya dihapus apa namanya filenya dihapus di drive atau gimana. Jadi bisa diupload di sini buktinya. Jadi setiap dosen boleh upload di sini. Namun sifatnya nggak wajib ya. Namun ini nanti sebagai apa ya? Sebagai penilaian asesor ya, bahwa Bu Fauzia ini benar-benar ngikut kegiatan ini gitu ya. Jadi sebagai pertimbangan saja. Tapi kalau asesornya sudah pasti yakin sih ya nggak apa-apa ya, nggak usah diupload. Nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya perlu bukti atau apa, nah bisa diupload di sini ya buktinya. Kemudian kita coba ke menu asesor sekarang. Nah ini asesornya Bu Nur Fauzia yaitu Pak Denny ya, Pak Denny Alamsa. Nah kita coba proses. Nah setelah kita tadi input, kita proses di BKD di menu asesmen kinerja ya. Nah di sini kan ini kita cek kegiatan prestasi tadi itu untuk tahun akademik kalau saya lihat ini untuk tahun akademik 2020 ya. 2020-21 nih tahun akademiknya. Makanya saya harus pilih asesmen kinerjanya ini tahun akademik 2020 semester genap ya, semester genap atau ganjil. Semester genap ya, semester genap ya.
Oke, jadi saya pilih asesmen kinerja ini semester ke-6. Kemudian klik proses ulang penilaian asesor. Nah, kita harus pilih dulu asesornya kita proses apa. Tadi kan dosen gizi ya, karena di sini itu masuknya ke menu dosen gizi. Asesornya ya. Ini jadi kita harus pilih ini dosen gizi, baru kita proses. Oke, proses berhasil, maka di sini akan keluar ya. Di sini akan keluar jumlah SKS-nya ya. Nah, ini sudah keluar datanya. Nah, di sini akan muncul data-data aktivitas dari Bu Nur Fauzia ini, termasuk salah satunya yaitu tadi ya, melakukan kegiatan webinar nasional ya. Nah, ini ternyata kalau saya cek, ternyata Bu Nur Fauzia ini banyak masuk di apa namanya asesi yang lain ya. Nah, ini Kaprodi Sarjana Gizi. Nah, ini saya nggak tahu nih nanti pengaturan asesornya gimana. Karena soalnya di sini ada Kaprodi Sarjana Gizi juga ya. Kaprodi. Biasanya sih gini ya. Ini mungkin saya tunjukkan kampus lain ya. Ini sangat kompleks kalau saya lihat ya. Biasanya sih kalau asesor tuh seperti ini. Misalnya IAIN. Ini saya tunjukkan kampus lain aja ini ya. Biar ada gambaran yang sudah jalan maksudnya. Jadi di asesor itu cukup seperti ini aja. Nah, asesor 1 dan asesor 2 gitu aja cukup ya. Jadi nggak perlu banyak sekali. Nanti saya nggak tahu ya juklak yang ada di itu bagaimana ada yang di Universitas Medika Sudirman nanti bagaimana juklaknya. Tapi biasanya asesor tuh seperti ini ya, asesor 1 dan asesor 2. Jadi nggak melihat jabatan asesor itu ya, nggak melihat jabatan. Cuman memang ada per fakultas per prodi, memang boleh, tapi ya asesor 1 tapi satu fakultas gitu maksudnya ya. Nah, nanti di sini baru nanti ada asesinya. Jadi misalnya Pak Novi Hendri ini asesinya siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah asesinya ya. Jadi asesi itu bukan bawahan, bukan. Jadi bukan bawahannya ya. Kalau asesi itu berbeda dengan bawahan. Kalau asesor itu biasanya dosen senior gitu biasanya. Di mana di dosen senior itu membawai dosen ya yang lebih juniornya gitu. Biasanya seperti itu ya. Jadi asesor itu merupakan dosen juga, namun yang senior gitu. Biasanya gitu ya, seperti doktor-doktor dan seperti ini ya asesor itu biasanya. Nah, nanti pada saat penilaian BKD nanti ada ini misalnya yang tahun akademik 2000 ini ya, saya salah satu apa namanya dosen misalnya. Nah, ini Pak Firdos ya. Nah, nanti ketika ada proses penilaian, nah nanti cukup asesor 1 dan asesor 2 saja ya yang memberikan penilaian gitu. Jadi nanti dari asesor 1 siapa yang ngasih nilai, asesor 2 siapa yang ngasih nilai. Saya nggak bisa ngasih nilai ya karena saya bukan asesor nih ya. Jadi disable ya, nggak bisa saya pilih gitu. Kalau saya sebagai asesor saya bisa mengentry datanya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, makanya di sini itu harus jelas fungsinya nanti ya untuk yang di Medika Sudirman ini. Asesor ini apakah perlu seperti ini atau cukup simple gitu, asesor 1 dan asesor 2 gitu aja. Apa ya nggak apa-apa seperti ini, namun nanti secara apa ya? Hierarki itu proses ininya harus banyak ya, seperti ini. Jadi ada 3 gitu. Nah, ini harus jadi di sini itu artinya ada 3 asesornya untuk Bu Nur Fauzia Ismi ini ya.
Nah, ini kaprodi dosen. Nah, ini artinya saya harus hilangkan ya. Jadi ini dosen ini, jadi ini bukan asesi dari Pak Alam ya berarti ya. Jadi ini saya hilangkan. Berarti saya harus riset lagi ya, riset ulang. Saya harus riset ulang karena ini masuknya bukan di dosen tadi, tapi di apa tadi ya? Lupa. Di Kaprodi, Pak, izin. Oh ya, Kaprodi. Kaprodi dan dekan. Iya, Kaprodi Gizi Pak ya, Kaprodi Gizi ya. Iya, betul Pak. Nah, Kaprodi Sarjana Gizi. Bu Kiki berarti ya, asesornya ya. Nah, asesinya yaitu adalah Bu ini. Oke, jadi ya seperti ini nggak masalah ya. Cuman ya itu tadi tergantung pengaturannya aja ya. Biasanya sih kampus tuh asesornya itu lebih simpel, yaitu tadi asesor 1, asesor 2 gitu aja. Tapi kalau mau dibuat seperti ini nggak masalah. Cuman nanti pengaturannya kalau menurut saya sih agak kompleks jadinya ya. Nah, kita harus proses, kita reset dulu karena tadi baru kita atur ulang asesornya ya. Kita proses ulang lagi. Oke. Ini bukan dosen gizi, tapi kita pilihnya dekan gizi ya jadinya ya. Kaprodi, Pak. Oh ya, Kaprodi. Maaf. Kaprodi Sarjana Gizi ya. Kemudian kita proses ulang. Oke, jadi ini ketemu ya. Jadi ini sudah ada datanya. Nah, ini melakukan webinar tadi sudah masuk, datanya dapat nilai SKS, tapi ini masih beban ya, belum dinilai. Nanti ada proses penilaian. Nah, proses penilaian inilah yang bisa dilakukan oleh Bu Kiki ya. Jadi kalau saya login sebagai Bu Kiki, saya bisa melakukan penilaian ya. Nah, ini cara nilainya tinggal diklik saja tombol ini, kemudian masukkan nilai kinerjanya. Kan nilai beban SKS-nya itu berasal dari beban yang kita setting di awal tadi ya, di prestasi tadi ya. Karena dia itu panitia sebagai ketua nasional ya, sebagai ketua dan nasional, maka di aspeknya dia mendapatkan 3 ya. Jadi ketua nasional ya, ketua nasional gitu ya. Dia dapat 3 SKS. Makanya di sini dia dapat 3 defaultnya. Namun sebenarnya saat penilaian nanti Bu Kiki itu bisa meninggikan atau mengurangi ya. Secara default dia kan 3 SKS ya, tapi Bu Kiki itu bisa mempunyai pertimbangan gitu ya. Bisa mempunyai kegiatannya nanti. Nah ini kalau tadi itu ada bukti kegiatan, nah ini makanya Bu Kiki itu bisa lihat di sini ada bukti kegiatannya gitu ya. Jadi sebagai asesor Bu Kiki bisa lihat ada buktinya apa. Ini bisa ditonton di sini kalau diupload. Ya. Nah ini Bu Kiki bisa masukkan nilai di sini ya. Nah, masukkan nilai di sini. Jika ada apa perlu catatan, nah bisa dicatat di sini ya. Nah, nanti sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan juga sama. Kalau Bu Kiki kan di sini yang inputnya. Kalau sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, nanti inputnya di sini, di bawahnya, ya. Ya, yang di bawahnya ya. Jadi yang sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu Bu Herlina ya. Nah, di bawahnya ada Bu Fauziah tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada Bu Fauziah yang berada sebagai Bu Herlina ini sebagai asesornya ya. Jadi untuk memberikan nilai ini yang nomor 2, ini loginnya harus Bu Herlina ya. Jadi yang lain nggak bisa, admin pun nggak boleh ya. Kayak saya ini admin kan login ya, login. Ini nggak boleh
ngasih nilai gitu. Yang boleh ngasih nilai di sini yaitu Bu Herlina. Jadi ketika Bu Herlina login, nanti Bu Herlina itu bisa memberikan nilai di sini. Nah, cara ngasih nilainya itu gampangnya di mana? Di sini ya, di menu ini. Jadi kita tinggal ketik saja asesinya siapa, baru kita klik aja ya. Nah, ini langsung diklik input gitu ya. Dimasukkan nilai kinerjanya. Jadi tugasnya dari asesor itu masukkan nilai kinerja, bukan nilai beban. Kalau nilai beban itu sudah dari defaultnya ya, dari penghitungan otomatisnya gitu ya. SKS beban itu dari penghitungan otomatisnya dari sistem ya, atau apa ya istilahnya itu usul gitu ya. Usulnya SKS sekian gitu. Namun yang final apa namanya SKS final yang memberikan ya dari asesor gitu ya. Nah, jadi kita bisa cari di sini ya mana saja yang mau kita kasih nilai. Ini yang belum dinilai, yang telah dinilai nanti muncul di sini. Contohnya Pak sampai tadi ini, Pak ini kenapa kita nggak bisa ngapus data ini karena sudah dinilai kinerjanya sama asesornya ya. Nah, ini sudah dinilai sehingga ketika kita klik reset semua kinerja itu nggak bisa terhapus ya karena Pak ini sudah Pak Robertus ya. Ini sudah dinilai ya kinerjanya. Seperti itu. Nah, di dalam kinerja tadi kan ada asesmen penunjang ya. Jadi kenapa ini masuknya ke penunjang? Karena prestasi ini tuh kita cek itu masuknya ke aspek penunjang ya. Jadi di sini di panitia daerah ini panitia ya, panitia. Nah, ini masuknya ke penunjang ya. Masuknya ke penunjang. Makanya di asesmen di sini ya, ini masuknya ke asesmen penunjang. Kemudian di bawah ada asesmen pendidikan, ya. Ada asesmen pendidikan. Itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari mengajar mata kuliah gizi ya. Jadi kalau kita cek Bu Kiki ini juga tahun akademik 2020 ya. Tahun 2020 semester genap itu mengajar mata kuliah tadi ya. Nah, ini ya. Bu Kiki itu mengajar mata kuliah di semester genap ya. Di semester genap tahun 2020. Sehingga di sini juga akan terhitung ya. Nah, ini cuman dia dapat 1 SKS. Kenapa kok dapat 1 SKS? Nah, kemarin yang saya tanya di grup WA waktu itu ya. Nah, itu rumusnya gimana gitu ya. Itu kan rumusnya bisa jadi dibagi rata. Di sini kan SKS-nya itu ada 2 kalau nggak salah ya nih. Nah, ini SKS-nya itu mata kuliah ini itu ada 2 SKS ya. Mata kuliah gizi kinerja ini ada 2 SKS. Sehingga kalau dibagi 2 itu tinggal 1 gitu ya. Ya, seperti itu ya. Dibagi 2, dibagi rata. Artinya kalau dosennya 2 ya dibagi 2 gitu. Kalau dosennya 3 ya dibagi 3. Itu kalau dibagi rata. Tapi kalau dibagi sama rata dibagi sama rata itu ya berarti masing-masing dapat 2 gitu. Nah, kemarin kan ada usul itu gimana kalau melihat dia absen. Nah, masalahnya kalau dia absen itu kan banyak sekali dosen yang nggak melakukan absen ya. Meskipun dia ngajar, tapi dosennya nggak melakukan absen atau kehadiran. Nah, itu akan jadi masalah nanti ya. Jadi nanti di menu kehadiran ini, nah di sini kan belum absen nih, nanti nggak kehitung gitu ya. Nah, ini masalahnya kalau kita hitung berdasarkan absen real time ya atau absen yang berasal dari sistem langsung ya. Nah, itu ada banyak dosen yang tidak melakukan absen. Justru yang absen ini kebanyakan mahasiswanya nih ya. Kalau dosen jarang absennya. Nah, karena itulah maka kemarin belum bisa ya dibuat seperti itu. Jadi makanya harus ada juklak
yang mengatur atau aturan itu kalau dosennya lebih dari satu, SKS-nya bagaimana? Apakah dibagi dua atau dibuat sama rata? Jadi masing-masing dapat 2 SKS ya, atau dapat apa namanya cuma satu karena dibagi dua atau gimana? Nah itu nanti perlu internal dulu kalau itu ya. Jadi dirapatkan dulu secara internal untuk membuat juklak itu ya. Makanya di sini di asesmen secara default dia dapat satu ya karena aturannya kita settingnya itu dibagi dua kalau dosennya itu lebih dari satu. Oke, ini juga yang ngasih nilai bisa dari asesor tadi ya, 2 asesor tadi yaitu Bu di sini sebagai Kaprodi Sarjana Gizi atau sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, gitu ya, yang ngasih nilai. Nah, ini juga dari sisi pendidikan juga ada, yaitu mengajar mata kuliah gizi kerja ya, mata kuliah gizi kerja. Oh ini ada, oh ini paralel ya. Oke, ini paralel. Oke, karena ini asesornya ada 2 ya, jadi kita bisa pilih di sini asesornya. Oh ini sudah ya. Oke, kemudian asesmen pendidikan, penilaian, mengajar mata kuliah ini, ya. Ini dapat 1 SKS juga ya. Tadi kenapa kok ada 2? Karena ini paralel ya. Karena paralel gitu, sehingga dia dapat 2 nih, yang mata kuliah gizi kerja tadi ya. Nah, saya nggak tahu nanti kalau paralel itu dapat masing-masing atau gimana SKS-nya. Nah, itu juga perlu aturan gitu ya. Perlu aturan. Ini kenapa kok dapat 2? Karena tadi itu paralel ya mata kuliahnya. Nah, ini juga sama nih paralel ya. Paralel sehingga SKS-nya itu apakah dibagi 2, tapi dapat. Jadi ini aturannya kan jadi gini ya, kalau yang terset sekarang ini masing-masing SKS itu dibagi 2. Bukan masing-masing, karena dosennya ada 2, maka dia dibagi 2 ya, yaitu dapat masing-masing 1 SKS. Nah, karena dia paralel, jadi dapat 2 lagi gitu ya. Jadi tetap 2 SKS, kalau di total tetap 2 SKS karena apa, paralel gitu. Karena paralel ya. Nah, ini saya nggak tahu nanti kalau paralel itu kan masing-masing itu ada 16 pertemuan ya di dalam paralel itu ya. Ada teori dan ada praktek ya. Nah, ini ada mata kuliah praktek, ini ada mata kuliah teori. Nah, itu seharusnya memang di sininya itu juga dibagi dapat 2 ya. Seperti mata kuliah yang ini juga dia dapat 2. Dapat 2 SKS, satu yang di sini, yang satu yang di sini. Karena yang satunya ini paralelnya ya, paralel dari mata kuliah yang tadi. Ini juga sama nih, gizi kerja semester 6 kalau ini ya, dan seterusnya ya. Nah, ini mata kuliah manajemen mutu ya. Jadi mengajar banyak mata kuliah, salah satunya yaitu manajemen mutu. Nah, ini ya. Nah, ini yang nggak paralel nih ya. Ini nggak paralel nih. Nah, ini nggak paralel, makanya di sini yang manajemen mutu ini. Nah, yang manajemen mutu ini hanya satu aja ya. Jadi ini hanya satu aja karena tidak paralel ya. Mata kuliah ini hanya satu aja. Karena tidak paralel tadi ya. Sehingga nah ini dapat 1,5 SKS ya. Kenapa kok dapat 1,5 SKS? Karena ini 3 SKS kalau nggak salah nih. Coba kita cek dia SKS-nya berapa. Nah, SKS-nya 3 ya, benar ya.
3 SKS ya, 3 SKS dibagi 2 sehingga dapat 1,5 ya benar ya. Jadi dia dapat 1,5 SKS. Nah, ini dapat 1,5 ya. Nah, nanti ketika dinilai ini bisa dikasih 1,5 atau terserah. Jadi 1,5 itu merupakan otomatisnya ya, nilai otomatis yang dari sistem atau beban kita nyebutnya. Kalau kinerja itu merupakan entry yang dari asesor ya, dari asesor ini. Oke. Nah, sekarang coba kita cek pendataan kinerja beban. Nah, di sini kita cek ya. Di sini akan muncul SKS bebannya berapa. Mulai dari pendidikan tadi Bu Fauzia ngajar banyak sekali ya. Ini mata kuliah ini banyak yang paralel ya. Sehingga ada 2 mata kuliah yang sama karena paralel ya. Kemudian manajemen program, ini manajemen mutu ya, ini beda mata kuliah ya. Jadi yang 3 SKS dia ngajar 2 ya. Oke, jadi totalnya adalah 13 SKS gitu ya untuk bebannya. Kemudian penunjang. Penunjangnya, nah ini penunjangnya ini kenapa nggak keluar nih ya? Ini dapat 3 SKS, seharusnya keluar nih, ada nih. Mungkin ada settingan yang belum fix sehingga tidak keluar di ini. Cuman total SKS-nya keluar ya. 3 SKS. Seharusnya muncul nih ya. Tadi penunjang tadi ya. Nah, keterangannya ini nggak muncul ya di kinerjanya ya. Keterangannya ini nggak muncul. Seharusnya muncul nih keterangan. Coba nanti saya cek kenapa kok nggak muncul. Ini dapat 3 SKS ya. Kenapa 3? Karena dia sebagai ketua dan sebagai apa namanya tadi ya, nasional ya, sehingga dapat 3 SKS. Nah, kita bisa cetak beban kerjanya. Ini beban kerjanya settingannya masih belum fix ya. Kita langsung kinerja aja dulu. Nah, nanti settingannya seperti ini ya. Nah ini kita bisa atur memenuhi atau tidaknya itu yaitu di menu. Nah, ini Bu Nur Fauza ini sebagai dosen biasa ya. Kita bisa atur di menu setup di sini. Setup di sini ada kewajiban dosen. Ya. Nah, kalau dosen biasa itu penelitiannya minimal 2 ya. Pengabdian minimal 2 SKS. Minimal SKS 12, maksimal SKS 16 ya. Jadi kalau di luar dari kondisi ini disebutnya adalah tidak memenuhi gitu ya. Artinya seperti itu ya. Jadi kita cek di asesmen di sini ini tidak memenuhi ya. Karena syarat minimalnya 2 untuk penelitian ini ya. Untuk di bidang penelitian ini syaratnya ada 2 ya. Coba sekarang kita tes input data penelitian. Ini nanti kita hapus lagi ya. Yaitu di menu penelitian dan pengabdian. Di sini kita cek dulu tingkat publikasinya. Penilaian SKS-nya sudah diinput atau belum? Oh, belum ya. Penilaian SKS. Ya, ini harus diinput dulu ya. Jadi kalau untuk penelitian itu sama. Ini harus diinput dulu. Nah, ada cara yang lebih simpel lagi ya. Jadi tidak perlu menggunakan modul ini. Jadi cukup lewat menu prestasi aja. Jadi nggak perlu lagi menu itu tadi, cukup ke menu prestasi. Itu juga bisa. Jadi aspek kegiatannya yang publikasi. Ada nggak publikasi? Membina. Oke, yang penelitian aja ya, seminar ilmiah lah misalnya. Oke, coba yang seminar ilmiah ini ada nggak Bu Fauzia ya? Kayaknya belum ada nih ya. Oke, saya tambahkan siapa ya yang sudah ada seminar ilmiah. Bu Nur ini penataran pelatihan. Penataran pelatihan itu sifatnya penataran pelatihan
Kalau pelatihan itu sifatnya penunjang sih ya, jadi belum penelitian. Nah, agar bisa masuk ke kelompok penelitian, maka kita harus buat penelitian ya. Jadi nama kegiatan contoh ini, contoh penelitian ya. Jadi contoh aja ya, nanti dihapus lagi ya. Tanggal kegiatan, tempat, ya, jenis kegiatannya penelitian ya. Aspeknya yaitu penelitian ilmiah. Rincian misalnya seminar. Seminar jabatan sebagai peserta internasional ya. Ini fakultas prodinya boleh dikosongi atau diisi, terserah ya, fakultas kesehatan, gizi ya. Kemudian URL kegiatan, ya ini kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah ini saya masukkan ke tahun 2020 semester genap ya. Tadi kan 2020 soalnya ya. Nah ini lampiran kegiatan boleh diupload sini kalau ada, kalau enggak ya kita simpan dulu. Yang kita wajib upload itu adalah ininya ya, buktinya, bukti kegiatan. Nah ini saya pilih, saya masukkan sini ya sebagai peserta internasional. Ini saya setujui karena saya login sebagai admin ya, saya bisa langsung menyetujui ya. Kalau saya login sebagai dosen saya nggak bisa, jadi nunggu admin dulu yang menyetujui. Bisa dari admin prodi atau admin fakultas ya, terserah nanti yang aturnya. Nah ini upload bukti kegiatan jika ada buktinya ya, boleh diupload di sini. Nah kemudian coba kita proses ulang asesmennya ya. Jadi kita proses ulang lagi. Oke, kita cek Bu Fauzia tadi ya. Oke, kita bisa cek aja di sini ya, Bu Fauzia yang nah ini contoh penelitian udah masuk ya. Jadi di sini contoh penelitian udah masuk ya, bebannya 1 SKS. Kenapa kok 1? Karena sebagai peserta tadi ya, sebagai peserta. Jadi nanti bisa kasih penilaian 1 SKS gitu. Nah kita cek di kinerja pegawai, kita refresh. Nah di sini sudah penelitian sudah keluar ya 1 SKS. Nah ini seharusnya ada ininya ya, ada keterangannya. Coba saya tambah 1 lagi lah. Siapa tahu itu keterangannya karena cuma 1 ya. Coba saya cek. Saya bikin penelitian lagi ya. Contoh penelitian ABC. Ini penelitian ini misalnya kegiatannya seminar juga ya. Tapi sebagai narasumber. Skalanya nasional. Tahun akademik 2020 genap ya. Saya simpan. Kemudian saya masukkan data dosennya yaitu Bu Oke, jadi ini saya langsung setujui aja ya. Setujui. Kemudian saya klik setuju ya. Oke, jadi ini sudah saya setujui. Kemudian di asesmen kinerja saya proses ulang lagi ya. Kita cek di Bu Nur Fauzia. Nah, di sini sudah ada contoh dengan ABC ya. Kita cek di sini. Nah, ini sudah 4. Nah, oh iya, ini ada keterangannya aja nih, belum tampil ya. Nah, nanti saya cek ada settingannya yang seharusnya muncul di sini nih nama keterangannya ya. Seharusnya muncul di sini nama keterangannya ya. Nah, ini belum keluar nama keterangannya, seharusnya muncul di sini. Oke, jadi
di sini ada 1 SKS, ada 3 SKS. Kenapa kok 3? Karena sebagai narasumber tadi ya, sebagai narasumber sehingga totalnya 4. Nah, sekarang memenuhi ya. Sekarang memenuhi karena apa? Karena sudah menyelesaikan batas minimal ya. Batas minimal ya, yaitu 2. Nah, sekarang di bidang pengabdian. Di bidang pengabdian ini belum memenuhi. Nah, ini kita harus masukkan lagi di prestasi ya. Di prestasi di bidang pengabdian ya. Misalnya kalau pengabdian itu apa ya? Kalau gizi itu misalnya pembimbing KKN gizi misalnya. Pembimbing KKN gizi. Oke, saya pilih pengabdian ya. Nah, ini misalnya apa ya? Nah, ini misalnya memberikan latihan penyuluhan gitu ya. Nah, jabatannya sebagai narasumber, skalanya regional misalnya. Nah, ini saya harus masukkan dulu nanti jumlah SKS-nya ya. Nah, ini 2020 genap ya. Nah, kita simpan. Tempatnya di Kampung ABC. Nah, ini kita ambil data dosennya yaitu Bu Kemudian saya setujui. Oke, saya setuju. Nah, sekarang saya masukkan nilai SKS untuk kegiatan memberi pelatihan penyuluhan ya. Jadi saya masukkan aspek nilainya penyuluhan. Penyuluhan, oke. Penyuluhan ini angka kreditnya. Penyuluhan. Nah, ini ya. Nah, ini saya tadi kan sebagai regional ya. Misalnya kalau nasional itu 2, ini 2 semua lah ya. Ini 1 misalnya. Nah, gini. Misalnya seperti ini, internasional misalnya 3. Ya. Nah, saya proses lagi kinerjanya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah masuk ya, melakukan kegiatan PKKN gizi ya. Jadi ini sudah keluar. Nah, ini penunjangnya sudah keluar ya, yaitu 3 SKS dan sekarang memenuhi. Nah, sekarang masih tidak memenuhi karena ya ini ya, belum dinilai oleh asesor gitu ya. Jadi untuk ini tuh harus dinilai dulu untuk asesor untuk di sininya ya. Oh ya, di sini tidak memenuhi itu karena melebihi ya, yaitu 22 SKS. Karena di sini maksimal hanya 16 ya. Jadi melebihi jumlah SKS-nya. Nah, ini tidak ada kelebihan itu karena apa? Memang belum dinilai ya. Sama dekan fakultas sama kaprodinya itu belum dinilai. Nanti kalau sudah dinilai baru nanti ada ini. Ada summary-nya di bawah ya. Ini persennya juga masih 0 artinya belum dinilai. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Nah, kita bisa cetak kinerja. Nanti formatnya ini bisa diubah ya untuk kinerja ya. Untuk format ini bisa diubah, tidak harus seperti ini formatnya. Nah, ini ya, seperti ini. Ya. Oke, saya catat dulu. Ini kenapa nggak keluar, nanti saya cek dulu settingannya ya. Ini seharusnya ada keluar keterangannya ya.
Oke, jadi ini sudah saya catat. Nanti akan saya update kalau sudah selesai ya. Kalau sudah difikskan. Mungkin ada settingan yang belum fix. Oke, jadi outputnya ya seperti ini aja. Nanti ada rekap dan lain sebagainya ya. Nah, rekapnya itu ada di menu laporan BKD. Di sini ada laporan kinerja ya. Untuk tahun akademik 2020, kita langsung ke dosennya. Nah, ini seperti ini. Laporan bebannya ya. Totalnya 22. Nah, ini kalau di sini keluar ya. Kalau di sini keluar. Yang tadi aja yang belum keluar tadi ya. Nanti saya cek. Jadi di penelitian sudah ada datanya. Pengabdian sudah ada. Nah, ini tidak memenuhi karena kelebihan ya, 22 SKS. Sedangkan maksimal hanya 16. Jadi kalau mau ya dilebihin syaratnya. Misalnya syaratnya dari minimal 12 maksimal 30 misalnya seperti itu. Kemudian laporan kinerja rinci itu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti ada 22. Di sini ada peringkatnya. Nah, ini beban aja ya. Jadi nanti ada peringkatnya di sini ya. Nah, ini tadi udah keluar nih ya. Ini udah keluar. Kemudian Bu beban pengajaran bimbingan tuh totalnya 13 ya. Totalnya 13 di bidang pendidikan ya. Jadi di bidang pendidikan tuh totalnya 13. Oh ya, ini keluar ya. Jadi peringkatnya ada di sini ya, di sini nih. Jadi di bidang pengajaran peringkat nomor 6 ya. Di bidang penelitian nomor 1 ya, karena dosen lain belum upload ya, belum masukkan datanya ya. Nah, mungkin kalau datanya sudah masuk semua nanti ada peringkat-peringkatnya. Oke, peringkat 2020 Ban. Nah, ini keseluruhan ini ya, keseluruhan. Nah, ini Bu Nur Fauzia nomor 1. Bebannya 22 SKS ya. Karena yang lain kenapa? Yang lain karena belum diproses. Mungkin kalau sudah diproses, sudah diupload semua ya paling tinggi ya beban SKS-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk pelatihan BKD ini secara garis besar seperti itu ya. Kalau saya lihat ini sudah jalan, cuman yaitu tadi perlu sosialisasi ke dosen, kemudian perlu aturan ya, aturan seperti ini ya. Kalau dosen biasa berapa,
Kalau dosen biasa dengan tugas tambahan, maksudnya tugas tambahan itu dia menjabat ya, itu berapa? Misalnya minimal 12, maksimal 16. Tapi penelitian bahan pengabdian boleh 0. Misalnya seperti itu ya. Kemudian dosen dengan jabatan struktural atau dosen profesor berapa, minimal berapa. Nah, itu harus ada aturannya ya. Itu harus ada aturannya. Kemudian yang ketiga harus ada aturan lagi tadi masalah SKS pengajaran tadi ya. Apakah kalau dosennya lebih dari 2 itu apakah dibagi rata atau gimana? Kemudian kalau paralel, misalnya paralelnya itu sampai 2 atau sampai 3 kan ada ya yang paralel ada 3 gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Secara juklak pembagian SKS-nya gimana? Nah, itu yang perlu dibuat buku panduan dulu, buku juklak. Biasanya di kampus tuh punya ya, ada biasanya buku juklaknya itu ya. Sehingga nanti kita bisa terapkan di sini gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini sudah tinggal dimuluskan saja sih sama aturan-aturannya, tolong diperbaiki lagi aturan-aturannya, bukan diperbaiki ya, mungkin perlu dibuat ya. Kalau belum ada ya seperti aturan seperti tadi pengajaran dan aturan-aturan seperti ini. Kalau profesor itu minimal berapa, maksimal berapa. Kalau dosen biasa itu minimal berapa, maksimal berapa. Minimal pengabdiannya itu harus berapa dan seterusnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Halo, Assalamualaikum Bapak. Ya, salam. Ya Pak, saya Bu Armi dari Prodi Nurse Pak. Kebetulan ini terkait dengan input tadi ya Pak, yang untuk dosen biasa Pak. Ini kan tadi yang Bapak contohkan itu asesi atau dosen biasa Pak? Yang Bu Asesi. asesi Ya, ya Pak. iya dosen Kalau biasa kami tadi. misalkan jadi dosen biasa, apakah inputnya seperti biasa gitu? Maksudnya tadi tinggal pilih, maksudnya dari menu pertama gitu loh Pak. Jadi dosen tuh Oh ya, berarti jadi kalau dosen dari biasa. menu dosen nanti di menu penelitian juga Bu sama. Mm-mm. Jadi ketika saya masuk sebagai dosen, ini contoh ya, saya masuk sebagai dosen Bu Fauzia ya. Jadi saya nggak masuk menggunakan username password Betul. karena saya itu admin, saya bisa menggunakan link ya. Jadi ini saya gunakan link untuk masuk sebagai Bu Fauzia. Nah, kalau sebagai dosen, Bu, nanti itu inputnya tinggal ke menu prestasi aja, Bu. Menu Ah, prestasi. ya, ajukan kegiatan baru. Udah selesai. Nanti bedanya kalau dosen itu nggak bisa langsung menyetujui, gitu aja bedanya. Jadi nanti persetujuannya itu harus dari fakultas atau dari prodi. Nah, ini tadi yang nyetujui kan saya tadi. Iya, betul. Nah, nah, Berarti Pak gini Pak, untuk terkait tadi kan Tridharma perguruan tinggi kita untuk terkait misalkan tadi Bapak bilang ajukan kegiatan baru ya Pak. iya, ajukan kegiatan baru di Nah, sini. diajukan kegiatan baru itu semua Tridharma itu kita ajukan gitu dari sesuai dengan Betul. jadi kita Kecuali yang pengajaran. Kalau pengajaran itu udah otomatis, Bu. otomatis ya Pak. Nah, Berarti dari otomatis dari yang sistem e-learning dari pengajaran itu sudah otomatis. udah Yang di otomatis. luar itu misalnya penelitian, pengabdian, Mm-mm. kemudian apa kegiatan seminar dan lain-lain itu perlu diajukan gitu. Misalkan jadi pembimbing skripsi, jadi pembimbing KTI, jadi Nah, itu ada Pak, aturan kalau itu otomatis Bu kalau itu. itu otomatis Pak. Ya, kalau Ada. itu udah otomatis. Jadi nggak usah diajukan. Itu Jadi ada di Pak, ada itu di mana? itu ya kalau itu ya seperti biasa, seperti pembimbing pada umumnya yang ada di pembimbing sini, Bu. Oh, langsung di pembimbing ya Pak Iya, berarti. langsung. Kalau itu Hmm, otomatis di sini langsung. Jadi berarti kalau tidak. kalau Bu siapa ini Bu ini kayaknya Bu Fauzia ini nggak jadi pembimbing ya. Jadi ini nggak ada. Kalau Ya. Bu Fauzia ini jadi pembimbing di sini ada datanya. Mm-mm. Oh, ini Ya, juga ya. nggak kalau saya lihat juga tidak jadi penguji nih. Kalau Hmm. nanti sebagai penguji ini pasti ada nih datanya di sini. Tuh. Nah, Ya, kalau biasanya spekot. ya jadi itu nggak perlu di-input. Kalau itu nanti otomatis juga Bu.
Jadi yang semua yang ada di sini, sidang, bimbingan, KKN, PKL, pembimbing akademik ini udah otomatis. Pengajaran ini juga udah otomatis. Cuman yang jadi masalah kan tadi, apakah kalau dosennya itu lebih dari satu, kalau dosennya satu nggak masalah ya, itu SS buat dia sendiri kan gitu ya. Tapi kalau dosennya itu lebih dari satu, itu pembagian SKS-nya gimana? Nah itu yang perlu dimatangkan lagi aturannya gitu. Contoh Pak, untuk pengajaran Pak, jika ada dosen misalkan tadi kan 14 kali pertemuan di kami itu Pak, ada UTS UAS kan, jadi totalnya 14 kali pertemuan. Dibaginya tidak rata Pak biasanya. Dari 3 tim itu tidak rata membaginya. Iya bisa. Saya kan kemarin waktu di WA kan juga sudah ngomong ya seperti itu ya. Cuman masalahnya itu dosen itu nggak rajin ini absennya gitu. Jadi dosen itu tuh absennya dia nggak rajin menggunakan e-kampus sehingga kita nggak bisa ngasih apa ya, nggak bisa menilai gitu, menghitung dia itu masuk apa enggak sih sebenarnya mata kuliah ini tuh masuk apa enggak, karena di sini itu statusnya hadir, yang ini enggak hadir misalnya seperti itu. Ada yang hadir dan ada juga yang memang misalnya ini kan 11 bulan yang lalu ya, ini mata kuliah yang sudah agak lama ini, kita perlu refresh. Nah ini seminggu yang lalu. Nah contoh nih mata kuliah seminggu yang lalu nih ya, di kehadirannya ini kosong gitu ya. Dia tidak hadir gitu di menu kehadirannya. Nah ini belum hadir ya. Nah artinya kalau menggunakan itu kita nggak bisa Bu. Karena dosen itu belum nginput dia tuh hadir apa enggak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan gitu. Nah itu masalahnya. Kalau kita menghitung sesi tadi, kecuali sudah gimana ya? Ya itu lebih mudahnya sih dibagi aja gitu, dibagi rata gitu, dibagi 2 misalnya, itu lebih mudah. Betul Pak, tetapi secara pelaksanaannya kita tidak pernah membagi 2 rata, dan contohnya misalkan di 2 orang itu pun ada. Ya itu tadi, berarti harus absen. Kita bisa pakai itu, cuman absennya harus diisi. Bisa nggak sanggup Kak dosen itu ngisi semua absen yang dia ajar gitu? Itu sanggup nggak buat dosen? Sanggup sih Pak, itu kan kewajiban dosen sebenarnya Pak. Ya, karena di sini kalau saya lihat itu hanya segelintir orang aja yang absen gitu. Hanya segelintir orang aja, tapi yang lainnya masih banyak sekali. Justru yang apa namanya? Yang aktif absen itu mahasiswa justru. Dosennya sendiri kurang aktif absennya gitu. Berarti itu nanti mengisinya tidak sesuai dengan pertemuan ya Pak, mereka ya? Ya, nah saran saya gini, kalau sistem kan ngasih solusinya kan dibagi 2 kayak tadi ya, tapi asesor itu kan tetap bisa masukkan nilai gitu. Ya. Jadi ngasih nilai berapa. Berarti gini Pak Fauzi, misalkan sebelumnya si dosen bisa misalkan contoh beban kerjanya berapa, kinerjanya dia berapa sesuai dengan yang dia ampu gitu ya. Terus nanti asesor melihat apakah sesuai dengan kinerja yang dia lakukan gitu ya Pak Mas. Iya, betul. Jadi sebenarnya dosen ini tetap bisa ngubah bebannya. Misalnya bebannya ini ngajar mata kuliah gizi, ini kan pembimbing, bukan pembimbing KKN ya. Yang ngajar tadi mana? Nah, ini misalnya mata kuliah, nah ini mata kuliah gizi kerja ini ya. Ini kan dapat 1 SKS. Sebenarnya dosen bisa ngajukan 2 SKS, bisa, boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Cuman sistem itu secara otomatis ngitungnya berapa gitu ya. Tapi dosen bisa ngubah jadi 2 itu boleh, nggak masalah. Itu dari sistem ya berarti ya Pak Kaldi? Iya, yang otomatisnya, yang dari sistemnya itu 1 SKS karena dihitung jumlah SKS mata kuliahnya dibagi 2. Gitu. Karena dosanya ada 2. Gitu. Berarti nanti bisa kami rubah sesuai dengan apa yang kinerja kita ya Pak? Boleh diubah nggak apa-apa di sini. Cuman sistem ngasih
ngasih SKS-nya 1 gitu. Iya. Nah, tapi tetap bisa diubah. Iya Pak, itu yang pertama tentang pendidikan ya, tentang perkuliahan. Yang saya ini kan waktu itu pernah sebelumnya kami mengisi untuk BKD, tetapi teman saya menginput, terus udah gitu pas data itu ternyata masuk ke saya, data itu. Kebetulan itu Bu Mila. Nah, data Bu Mila setelah diinput masuk ke data saya. Nah, data saya bisa masuk ke Bu Mila juga. Nah, itu mungkin asesornya, Bu, setting asesornya itu lintas atau gimana ya. Jadi misalnya Bu Mila asesinya Bu siapa ini yang tanya nama? Bu Armi. Nah, Bu Armi itu asesinya Bu Mila, jadi muter-muter aja. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi ya kalau bisa jangan seperti itu. Jadi misalnya asesornya ya misalnya dosen-dosen senior. Ya kalau ini udah benar, misalnya dekan gitu ya. Asesornya dekan, nanti asesinya itu dosen-dosennya. Kayak gitu. Jadi jangan muter. Misalnya asesornya Bu Mila, Bu ini. Nanti asesornya Bu ini, Bu Mila lagi. Jadi muter-muter gitu. Oh gitu. Tapi di kami kayaknya kemarin belum ada masuk siapa yang jadi asesor, siapa yang jadi asesi, Pak. Kalau di sini sudah nih, saya cek sudah. Oh, udah ada. Sudah masuk, iya. Karena kami nggak tahu gitu, jadi ya, nanti kalau ada kejadian seperti itu, kirim screenshot-nya aja, Bu. Nanti saya bisa cek gitu. Oh iya, itu yang di pengajaran. Soalnya saya upload file berkas yang sudah selesai pas di ini kan. Jadi misalnya gini, Bu ya. Ini kan Bu Herlina nih. Ini asesornya jangan Bu Herlina lagi. Ini salah. Nggak boleh. Ini kan Bu Herlina, asesinya Bu Herlina lagi. Ya nih, salah, nggak boleh. Oh, jadi dia nanti bisa nilai dirinya sendiri dong, gitu. Oh iya ya. Tapi jadi Bu Herlina ngasesi Bu Herlina sendiri. Jadi harus orang lain, gitu, harus orang lain. Terus dosen yang di situ siapa yang mengasesi? Berarti misalkan asesor, Pak. Asesor kan salah satunya dosen juga nih, Pak. Nah, itu siapa yang asesor, ya, Pak? Harusnya atasannya lagi, atasannya dekan. Misalnya pengawas desa, dekan atau siapa gitu. Terus kalau rektornya sendiri atau dekannya sendiri? Nah, itu harus pengawasnya rektor. Makanya kayak saya tadi loh, Bu. Makanya saya nyontohkan di kampus lain, itu asesornya itu cukup asesor 1 dan 2 gitu. Iya. Jadi biar bisa lintas gitu. Misalnya rektor ini itu nanti asesornya tukeran dosen lain gitu, dosen lain gitu, tukeran. Tapi dosen lain itu bukan asesinya rektor gitu. Jadi jangan nanti bisa wah ini balas dendam gitu, nggak bisa. Jadi diatur kayak gitu, Bu. Aduh, itu yang belum ini juga kayaknya. Nah, aturannya itu harus benar juga itu. Iya, kayak gitu harus ada aturannya itu. Makanya saya tadi contohkan tuh kalau membuat asesmen itu lebih mudah asesor 1, asesor 2 gitu aja udah cukup gitu. Ya, memang begitu Pak. Kalau kami di sertifikasi dosen, di dosen BKD itu pun asesor 1 dan asesor 2, Pak. Iya, gitu. Makanya kalau di sini seperti modelnya seperti ini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ya itu tadi, kalau dekan asesornya siapa? Ya asesornya atasannya dekan gitu. Oke, makasih Pak. Mungkin itu ya. bisa saya tanyakan. Mungkin dari yang lain, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, mumpung ada Pak Fauzi. Kalau nggak ada yang nanya, saya izin tanya Pak Fauzi. Ya, silakan. Saya tadi sempat coba melihat yang
boleh masuk ke asesmen kinerja Pak Fauzi. Iya, iya. Asesmen kinerja. Terus salah satu yang tadi Bu Fauzia yang di asesmen Biban kinerja dosen, maaf Pak Fauzi. Ya. Terus ke salah satu yang ke pendidikan. Salah satu mata kuliah Pak Fauzi. Ya. Mata kuliahnya Mata kuliah misalnya bebas ini mana ya. aja Pak. Ya, Ya, ke gizi. proses penilaian Pak Fauzi, maaf. Ya. Nah, di situ kan SKS bebannya 1, Ya. SKS kinerjanya itu kan 0. Ya. Saya coba bayangin jadi asesor, bagaimana saya bisa tahu dosen ini sudah ngajar berapa SKS itu Pak Fauzi. Ini di Izin. sini, di rincian pengajaran ini. Di e-learning kan juga kelihatan nanti. Jadi nanti ada SK pengajaran, di sini kan juga asesor tahu. Gitu. SK-nya bisa di-download juga. Nah, ini SK-nya. Jadi asesornya bisa lihat di sini gitu. Baik Pak Fauzi, kalau untuk melihat data e-learning memang bisa, tapi contohnya misalnya tadi kan Bu Fauzia ngajar dengan Bu Rini, dibagi SKS bebannya. Misalnya nih, ini nanti untuk yang pembagian SKS beban saya coba diskusikan dulu dengan atasan saya. Ya, ya. Sama untuk yang pembagian SKS paralel itu juga nanti bagaimana kami diskusikan dulu. Ya. Sama kewajiban dosen juga nanti saya diskusikan dulu. Nah, misalnya nih tadi kan Bu Fauzia ini ngajar bersama dengan Bu Rini. Ya, betul. Nah, misalnya nih masing-masing dapat SKS beban 1. Tapi ternyata nih, mohon maaf Bu Rini ya, misalnya aja nih ternyata Bu Rini sering izin nggak ngajar. Terus yang ngajar lebih banyak Bu Fauzia. Nah, misalnya Bu Rini cuma ngajar 0,5, Bu Fauzia ngajar sampai 1,5 SKS. Nah, untuk asesor bisa tahu sampai nominal SKS yang sebenarnya diajar Bu Fauzia sama Bu Rini itu di kalau absensi, di absensi di sini, di menu ini. Ya Pak, di menu absensi, kemudian rincian dosen, data dosen di sini. Rincian rekap dosen. Nah, ini hadir 7 kali. Bu Fauzia ya, Bu Fauzia 8 kali hadirnya nih di sini. Baik Pak Fauzi. Tapi untuk masuk ke situ mungkin lebih banyak step yang harus diklik. Ya ini, jadi ke e-learning pengajaran, agenda, kehadiran, baru absensi. Baik. Kalau jadi, misalnya nih, mungkin nanti Mbak Ibu Kaprodi sama Bu Dekan pada setuju. Di penilaian itu yang tadi SKS kinerja yang tadi 0, muncul default absennya bisa nggak Pak? Dihitungin secara otomatis oleh e-kampus? Itu kan nggak, itu kan soalnya kan belum tentu absen aja Pak. Belum tentu kegiatan-kegiatan lain kan nggak ada absennya Pak. Jadi nggak bisa kalau itu. Oh nggak bisa Pak ya? Nggak bisa kalau itu. Itu mah harus ngelihat ke sini. Harus melihat ini. Kehadiran dosen. Itu bisa juga dilihat di ini sih, di apa namanya, di home, kemudian nanti ada keaktifan belajar mengajar, keaktifan peserta perkuliahan. Nanti ada keaktifan dosen. Oh, ini keaktifan dosen akses ya. Yang ini yang satunya nih, kegiatan belajar mengajar. Nah, nanti ada dosen. Nah, ini hadir 8 kali ini ya. Bisa juga dilihat di sini. Gitu. Oke, baik Pak. Berarti untuk asesor untuk bisa menilai sesuai dengan kinerjanya berarti harus buka e-learning-nya masing-masing dosen Pak ya. Di sini ya, Pak. Satu menu kan tinggal satu menu tinggal di klik aja. Baik Pak Fauzi, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin ditanyakan?
tidak ada yang mau bertanya. Ya. Mungkin Nanti nanti kalau ada pertanyaan nyusul itu di grup aja ya. Oke, Nih, baik Pak. nanti kalau ada pertanyaan wajib ada screenshotnya, wajib ada screenshotnya. Jadi jangan sampai tanya doang tapi screenshotnya nggak ada. Itu kalau ada kejadian-kejadian saya bingung nyarinya kalau nggak ada screenshotnya itu. Iya, Ya. baik Pak. Sama Pak. Saya kalau ada yang nanya nggak ada screenshotnya juga bingung Pak. Iya. Ada screenshotnya aja saya masih bingung Pak, apalagi nggak ada. Lah iya gitu ya, sama kayak saya berarti. Baik, Bapak Ibu dosen, Heeh. ada yang mau ditanyakan mumpung belum ditutup, mumpung Pak Fauzi masih ada di layar nih. Wah, ini kayaknya nggak ada yang nanya karena nggak ada door prize nih Pak. Baiklah, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang tanya, saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Fauzi Sama-sama. sudah bersedia untuk memberikan sosialisasi tentang modul BKD. Nanti untuk yang pengaturan pembagian SKS dosen, pembagian SKS yang paralel, kewajiban dosen seperti kewajiban dosen itu berapa Biasa. SKS, Iya. nanti kami diskusikan dulu dengan Oke. manajemen. Nanti kalau itu kan bisa saya setting Pak ya, nggak harus ke Pak Bisa, Fauzi bisa ya. ya, bisa. Baik. Jadi Tapi nanti tanya saja cara settingnya gimana, nanti saya kirim screenshotnya gitu. Baik, kalau nanti saya bingung saya hubungi Pak Fauzi. Iya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Fauzi, karena sekali lagi nih ada yang nanya enggak? Bu Edwina, yang kemarin nanya ke saya bingung jawabnya. Bu Yulidian, Bu Hajar. Biasanya tuh pertanyaan kalau udah jalan biasanya itu udah berjalan baru. Izin Pak Heri. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Fauzi. Izin. Sebenarnya saya agak sedikit belum paham ya Pak terkait kita kan sudah mengisi di mungkin penelitian contohnya. Di penelitian itu saya sudah memasukkan beberapa jurnal dan proceeding yang sudah saya lakukan di tahun 1920. Nah, itu ketika harus dinilai oleh Budekan, karena asesor saya Budekan tidak masuk, Pak. Jadi saya bingung waktu tanya Pak Heri pun juga, kok ini nggak masuk di Budekan, kenapa begitu. Terus penunjang juga, hampir semua yang saya tulis di situ tidak bisa kedetek di Budekan, begitu Bapak. Ya, coba nanti kirimkan screenshotnya, nanti nanti kita bahas bareng-bareng ya di grup aja ya, biar Bapak. Biar semuanya tahu gitu ini. Baik Bapak. Kemudian yang pengajaran itu kemarin Pak Heri menyampaikan bahwa harus diabsensi semua. Nah, saya sudah mengabsensi semua mata kuliah yang sebelumnya yang memang belum terabsensi. Nah, itu sudah saya klik semua untuk hadir, tetapi tetap masih belum kedetek di Budekan begitu Bapak. Iya. Solusinya bagaimana Bapak? Ya memang harus diproses ini, sudah diklik proses. Begitu. Iya, belum ya? Sudah Bapak, sama Budekan diklik proses terus, tetapi tidak muncul-muncul begitu. Ya pengaturan asesornya dan lain sebagainya udah dicek atau belum? Asesornya siapa, ininya siapa? Soalnya kalau asesornya belum dicek juga nggak muncul gitu. Sudah Pak, izin ke Dekan Fakultas Ilmu Vokasi Pak. Oke, coba. Dekan Fakultas Ilmu Vokasi. Ini? Ya. Oke. Bu siapa ya tadi? Bu Edwina, Pak. Oke, Bu Edwina. Oke, saya riset dulu. Ini tahun akademik berapa Bu ya? 2000? Yang 1920 genap, Bapak. Oke. Coba saya riset dulu. Bu Edwina ya. Bu Edwina itu ngajukan itu di menu mana ya? Bentar, saya cek dulu. Di prestasi atau di menu penelitian pengabdian dosen? Di menu prestasi, Bapak. Izin. Oh, prestasi. Di prestasi ya. Oke, Bu Edwina. Oh, nggak ada.
Oh, nggak ada ya di sini ya. Adanya Bu Nur Fauzia Asmi sama Bu Rohani Siregar. Yang Bu di menu mana ya? Di menu dosen atau di menu prestasi atau di menu penelitian dan pengabdian? Coba di menu penelitian pengabdian Bapak, karena saya masuknya tambah data begitu Bapak di penelitian, kemudian ada tambah data. Oh, ini penunjuk maksudnya. juga. Ini Iya. sebagai anggota ya. Penelitian. Ini kosong penelitiannya, nggak ada. Apa publikasi ilmiah? Kosong juga. Kalau di sini sebagai anggota adanya. Jadi sebagai mengajukannya nggak ada. Nah, ini saya juga nggak tahu nih di mana ininya. Ngajukannya itu tambah datanya di mana ya? Izin Bapak, itu kok saya dosen tetap CPNS ya. Ya, ini yang ngatur datanya ini. Saya justru nggak tahu nih ini. Seharusnya ininya harus diubah ya. Dosen status kepegawaiannya ini bisa diubah kok. Baik Bapak. Izin Bapak, jadi saya waktu masukin data itu sesuai dengan pertama kali diarahin oleh Mas Malvin. Yang di penelitian itu ada tambah data begitu. Tapi masuknya di menu Di mana? penilaian kinerja di BKD. Oh, di BKD. Benar. Betul. Nah, Langsung di sini ya, langsung di sini. itu pendataan beban kerja. Yang penelitian. Oh ya. Coba nanti saya cek dulu nih. Ini. Nah, bidang yang Coba nih saya cek dulu ya, ini kok nggak muncul ininya. Nah, itu kalau di vokasi teman-teman masukinnya di situ, Bapak. Oh, di sini. Oh, ini mah pengajaran ya. Yang penelitian, Bapak, izin. Penelitian ini kok kosong ya. Ini kayaknya ada settingan yang belum fix ini. Kayaknya ini kosong datanya. Bidang penelitian lainnya, Pak. Yang Di lainnya, bidang Bapak. penelitian lainnya. Ya? Di Yang bidang penelitian lainnya. Oh, yang Kosong ini. juga. Enggak, itu bukan bawahnya, Pak. Oh, ini. Enggak nih, Bapak klik bidang penelitian. Nah, bidang penelitian klik. Nah, itu kan bidang penelitian lainnya yang dibuka. Karena kita sebelumnya diajarkannya di situ masukinnya, Pak. Oh, di sini. Iya, di Oh, ini ya. asesmen kinerja. Oh, ini di sini. Nah, itu Bapak masuk itu. Kelihatan. Nah, Ya. itu enggak kan. Ya, nama kegiatan. Tadi sudah muncul Bapak tadi? Ya, biar muncul Bu Edwin aja ya. Ya, nah, gitu maksud saya. Nah, itu Bapak. Apa kami salah ya Pak masukannya? Bentar, saya cek dulu. Ini tahun akademik genap 2019-20 ya. Iya, betul. Oke, ini bidang penelitian. SKS beban. Ini langsung di input 10 gitu ya. Bapak sesuai dengan rubrik BKD dari keuangan. Oh ya. Oke, coba saya proses ulang. Terus? Ya.
Ini udah keluar Bu ini. 10 SKS sudah keluar ini. Betul Bapak, yang jurnal ada dua Pak, yang satunya jurnal. Yang satunya jurnal. Ya, kemudian saya ada menguji skripsi juga prodi lain, itu juga tidak muncul. Kenapa ya Bapak? Tergantung tahun akademiknya. Tahun akademiknya harus sama. Tahun akademik semester dan semesternya. Yang 10 SKS tadi udah keluar ya? Iya betul. Yang jurnal yang belum Bapak. Nah. Sama kegiatan penunjang juga banyak yang belum. Kemudian punya teman-teman yang lain juga kasusnya sama Bapak. Menghasilkan karya ilmiah, ini 10 SKS. Nah itu ya jurnal itu Bapak. Iya. Ini coba saya cek dulu. Oke, nanti perlu dicek dulu sih Bu ini. Nanti kita cek dulu ya. Jadi kita cek dulu. Nanti kalau udah tanyakan dulu di grup WA. Nanti saya balas gitu Bu ya. Saya balas. Seharusnya ini di penelitian ini lebih dari 1 ya. Iya betul. Dan penunjang juga lebih dari 1 Bapak. Iya. Oke. Nanti kita cek dulu apa penyebabnya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, ada yang lagi yang mau ditanya? Izin Pak, mau bertanya terkait kan kita bisa melihat ke menu laporan kinerja terus ringkasan begitu ya Pak ya. Nah, itu untuk tahun 1920 kan kita mau mulai melaporkan BKD ini 1920 genap ya Pak. Nah, 1920 genap saya kok untuk bidang pendidikannya nggak keluar ya, sedangkan kalau saya cek 2021 ganjil itu ada bidang pendidikannya otomatis. Sudah diproses ulang ini ya? Sudah diproses ini apa belum? Untuk bidang pendidikan itu kan langsung ya Pak, otomatis ya? Ya, otomatis tetap diproses Pak, Bu. Diproses klik yang mana tuh ya Pak? Dari ini, saya ya? Ya, Ibu sebagai apa dulu pertama? Sebagai asesornya dekan apa ya? Asesornya dekan apa, Bu? Fakultas Sarjana Bu Herlina. Izin Pak, Bu Marcelina sebagai dosen, asesornya Kaprodi S1 Farmasi dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke. Bu siapa namanya, Bu? Marcelina. MARS. Ini bukan itu Bu Ice. Tahun 1920, Pak. Iya, genap ya? Ya, 1920 tapi itu 2021. Oh, 1920-21 atau 21-20? 1920, Pak. Kita mulai melaporkan BKD untuk sekarang dari 1920 benar. Nah. 19-20 genap ya? Iya.
Dekan Fakultas Vokasi ya? Kesehatan, Sarjana Pak. Kesehatan. Oke. Tadi sudah diproses ulang ya. Bu siapa tadi namanya, Pak? Bu Marcelina. Bu Marcelina. Ini ya. Wah, ini aduh nih ada 2 nih datanya. Ini yang benar yang mana nih? Marcelinanya ada 2 nih. Itu karena ngajarnya di 2 tempat, Pak, di farmasi. Kalau S1 farmasi itu Cikarang, kalau S1 farmasi kampus Cibinong itu yang di Cibinong, Pak. Lah ya, itu nah ini maksudnya BKD-nya ini nanti gimana jadinya? Ini nggak bisa, jadi harus satu aja dosen itu. Nanti prodinya itu dipilih ininya dipilih boleh ngajar di kampus lain gitu. Di menu. Untuk ngilangin salah satunya itu dari saya apa bagiannya apa? Ya dinonaktifkan aja di ini. Gitu nggak usah Dinonaktifkannya caranya gimana? Saya udah. kalau udah Bapak nonaktifkan gitu. Iya, gitu. Soalnya kalau double nanti nggak masuk bisa jadi. Jadi nggak masuk, Bu. Iya, jadi masuknya ke yang double-nya itu malah. Iya, Pak, saya mau lihat 19-20 genap saya bidang pendidikannya. Nah, ini keluar nih, baru nih. Itu baru keluar. Coba saya. Nah, ini cuman penunjangnya ini ya belum. Itu saya salah. Sebenarnya masukinnya dari menu prestasi atau dari menu BKD sih, Pak? Sebenarnya bisa dari mana-mana, dari prestasi itu bisa. Cuman kalau prestasi itu kan umum ya, jadi nanti itu tidak tujuannya itu bukan hanya untuk BKD aja. Kalau prestasi ini bisa jadi nanti untuk apa tuh akreditasi dan lain sebagainya gitu. Kalau yang dari BKD tadi khusus BKD doang gitu. Kalau ini bisa nanti buat akreditasi dan lain sebagainya. Biasanya kan ada tuh form yang dibutuhkan saat akreditasi untuk apa sih dosen yang kegiatan-kegiatannya kan. Ya karena sebenarnya 19-20 genap BKD-nya sudah saya masukkan semua, tapi saya masukinnya lewat BKD bukan prestasi. Ya. Kalau BKD itu apa? Kita bisa langsung masukkan jumlah ininya, jumlah nominal SKS-nya itu bisa langsung kita masukkan gitu. Kalau di BKD itu. Kalau di prestasi kan nggak bisa, itu ngitung otomatis. Itu bedanya itu, Bu. Nah, untuk di menu BKD kan penelitian, pengabdian, penunjang itu semua untuk 19-20 genap sebenarnya udah saya masukin semua. Tapi kan kalau kita lihat dari lapor ringkasan kinerja dosen itu kan baru yang keluar hanya beberapa bagian. Itu karena belum diperiksa sama asesornya ya, Pak, berarti? Iya, bisa jadi gitu. Atau ya tadi sama kasusnya Bu Edwin tadi. Jadi makanya ini saya mau cek dulu. Seperti kasusnya Bu Edwin, apakah sama atau beda gitu. Oh gitu. Iya karena sebenarnya semua aspek udah saya isi sih 19-20 genap, ya. Tapi ketika kita lihat ringkasannya kan baru bidang yang muncul tuh baru bidang pendidikan sama penunjang, aspek yang lainnya nggak muncul gitu. Apa saya nggak tahu itu karena belum diperiksa asesor sehingga belum muncul ataukah ada sistemnya masalahnya gitu.
perlu dicek sih Bu, ini perlu dicek. Ini kalau saya cek kan ini ada 2 ya di penelitian ya. Ini tahun akademik 2000, ini ganjil tapi ini. Ganjil 2020 ya. Iya. Kemudian ini genap 2019 ya. Berarti satu yang muncul yang ini, yang satu yang bawah. Yang atasnya ini ganjil soalnya. Kemudian bidang pengabdian ini 2020 ya ganjil. Ini ganjil 2020. Ini genap 2019. Oke. Jadi penelitian 1, pengabdian 1. Kayaknya ada yang ini belum fix. Coba nanti kita cek dulu Bu ya. Iya, siap Pak. Yang lewat menu ini ya. Betul. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oh iya, belum masuk. Masih perbincangan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Sambil ini pada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, mohon mengisi absensi di kolom chat yang sudah disediakan oleh, ada 2 nih, ada Mbak Nadia sama ada Mas Rio kali ya dari HRD ya. Mohon diisi Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada lagi, sekali lagi terima kasih buat Pak Fauzi. Mungkin nanti di grup akan banyak yang nanya. Ya. Untuk yang Bapak Ibu yang nanti mau nanya di grup, mohon disertakan screenshot-nya agar lebih mudah Pak Fauzi untuk menganalisanya. Oke. Karena waktu udah sore dan nggak ada yang nanya lagi, pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Fauzi dan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Acara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ruangan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Bu. Absennya Bu, jangan lupa Bu. Sampun.